Oke, selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita bakal gali lebih dalam buku The Third Door, karya Alex Banayan. Iya, benar. Fokusnya di bab 14 ya, yang judulnya Daftar Penghindaran atau The Avoidance List. Judul yang menarik banget itu. Nah, konteksnya ini penting nih. Jadi, si Alex ini baru aja ikut acara summitnya Elliot Bisnow. Itu acara keren banget kan, ngumpulin pengusaha muda gitu. Betul, eksklusif banget acaranya. Di sana, dia dapat tawaran kerja yang oke banget dari Elliot. Tapi masalahnya, tawaran ini bentrok sama misi pribadi dia buat wawancara orang-orang sukses itu. Wah, itu dia. Dilema besar ya. Di satu sisi ada tawaran kerja, kayaknya jalan mulus gitu ya dari mentor sekelas Elliot. Iya kan? Tapi di sisi lain ada misi dia sendiri. Sesuatu yang udah dia perjuangin dari awal, udah jadi, apa ya, kayak tujuan hidupnya gitu. Dan tekanannya itu loh. Elliot sampai bilang kalau nolak tawaran itu bakal jadi kesalahan terbesar dalam hidupnya. Gila nggak tuh tekanannya? Iya, kebayang banget gimana galaunya si Alex. Pas dia nyetir sendirian ke kabinnya Elliot di Utah itu, pasti kepikiran terus antara gemerlap dunia summit sama komitmen dia ke misinya itu. Nah, di tengah galau-galaunya itu, muncul nih satu sosok penting. Namanya Dan Babcock. Tapi ini nama samaran ya katanya. Oh iya, dan Babcock, saya ingat, itu pas sarapan ya, di akhir pekan summit itu juga. Betul, momen sarapan itu jadi krusial. Alex curhat ke Dan soal dilemanya ini. Gimana tuh ceritanya pas itu? Nah, percakapan sama Dan ini kayaknya jadi titik balik buat Alex. Si Dan ini cerita soal sebuah latihan, katanya sih dari Warren Buffett. Oh, Warren Buffett. Gimana latihannya? Jadi gini caranya. Pertama, disuruh tulis 25 tujuan karir utama. Semuanya ditulis dulu. Terus? Kedua, dari 25 itu dilingkari 5 yang paling penting. 5 prioritas teratas lah. 5 ya. Oke, dipilih yang paling top. Nah, langkah ketiga ini yang unik. Yang 20 sisanya, itu yang nggak dilingkari, itu dicoret semua. Dicoret. Dihapus gitu aja. Iya, dicoret. Dan 20 inilah yang disebut dan sebagai daftar penghindaran atau avoidance list. Daftar penghindaran. Jadi ini bukan sekedar kayak nanti dulu deh, tapi benar-benar hal yang harus secara aktif dihindari gitu. Tepat, itu intinya. Kata Dan, kalau mau jadi kelas dunia di 5 prioritas utama itu, ya harus secara sadar dan aktif menghindari yang 20 lainnya. Meskipun yang 20 itu mungkin hal bagus juga. Atau kelihatannya penting. Betul, meskipun menarik, meskipun kayaknya sayang dilewatin. Kata Dan, kunci untuk mencapai 5 prioritas utamamu adalah menghindari 20 lainnya. Dia juga bilang, sukses itu hasil dari memprioritaskan keinginanmu. Wah, ini dalam sih. Jadi fokusnya bukan cuma milih yang penting, tapi juga berani nolak yang lain ya. Iya, tindakan aktif menghindari itu yang jadi kunci. Fokusnya jadi tajam banget. Mungkin ini rahasia performa puncak ala Buffett menurut Dan itu. Dan konsep ini langsung klik gitu ya buat Alex di situasinya dia. Dia sadar nggak bisa jalanin dua hal gede, misi buku sama kerjaan di summit barengan. Nggak bisa setengah-setengah. Harus pilih salah satu. Dan dia akhirnya milih misinya. Yang saya salut itu keberaniannya ngomong langsung ke Elliot. Pasti takut kan, mikirin reaksinya Elliot gimana. Oh ya, itu butuh nyali gede banget pasti ngadepin Elliot langsung gitu. Gimana reaksi Elliot waktu itu? Kan dia udah ngewanti-wanti sebelumnya. Nah, ini yang agak di luar dugaan. Awalnya, Elliot emang kelihatan tegang. Sempat ngulangin lagi, kamu bikin kesalahan besar. Waduh. Tapi, nggak lama kemudian, sikapnya berubah. Dia malah nunjukin rasa hormat, salut sama keberanian Alex yang pegang teguh misinya itu. Oh ya, jadi nggak jadi marah? Enggak, malah Elliot bilang ke Alex kalau dia selalu punya rumah di komunitas Summit. Jadi kayak pintu tetap terbuka gitu, hasil yang positif. Padahal awalnya kan tegang banget. Wah, menarik ya. Ternyata Elliot juga bisa menghargai integritas sama fokus, meskipun awalnya dia dorong ke arah lain. Betul, ini nunjukin sisi lain dari dia juga. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih dari bab 14 ini, intinya soal kekuatan fokus ya. Tapi fokus yang didapat dari konsep daftar penghindaran ini. Iya, fokus yang tajam. Memprioritaskan beberapa hal penting itu artinya kita juga harus secara sadar, bahkan berani bilang enggak ke banyak hal lain. Termasuk hal-hal yang kelihatannya bagus atau menggiurkan ya.
Betul sekali. Dan ini relevan banget buat Anda para pendengar. Coba deh renungkan, seberapa sering kita tergoda sama peluang baru atau proyek menarik, tapi sebenarnya itu malah mengganggu fokus kita dari tujuan utama. Sering banget kayaknya ya. Iya kan? Nah, konsep daftar penghindaran ini ngajak kita buat lebih disiplin. Mungkin rasanya nggak enak ya secara aktif nolak hal-hal bagus, tapi ya itu, fokus yang intens ke beberapa prioritas utama itu yang bisa jadi kunci buat pencapaian besar dalam hidup Anda. Bener juga. Jadi sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan sendiri. Kira-kira hal apa aja ya yang mungkin ada di daftar penghindaran pribadi Anda saat ini? Dan pertanyaannya lagi, apakah Anda udah cukup berani buat bener-bener secara aktif menghindarinya demi mengejar 5 prioritas teratas Anda itu? Sesuatu untuk dipikirkan.